PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Perang melawan wabah corona benar-benar harus dikerahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ini. Di sini, laju infeksi COVID-19 masih tinggi. Hingga 2 Juli saja, rasio kasus positif di Kenari menembus 1.611 per 100.000 penduduk. Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, kelurahan di DKI Jakarta yang termasuk zona merah dari sisi persentase COVID-19 atau insiden rate. Saat ini saya sedang berada di RW 4 yang merupakan titik zona merah. Lalu seperti apa kondisi dan aktivitas warga setempat? Mari kita lihat. Sambil tanya-tanya ya, pada kumpul rame-rame nih, pada nggak takut nih? Enggak. Corona takut sama keroncongan. Ini di sini pada jualan atau gimana? Main doang. Emang base campnya di sini. Base campnya di sini. Ini pada nggak dilarang orang tuanya nih ngumpul-ngumpul? Orang tua juga kalau dilarang. Rukun warga 04 yang kami datangi ini dihuni lebih dari 3.000 jiwa. Dan kasus positif COVID-19 mencapai 120 kasus. Saat tim Indep berkunjung ke sana 3 Juli lalu, sebanyak 81 warga Kenari masih dikarantina di sejumlah rumah sakit. 35 warga telah dinyatakan sembuh dan 4 warga lainnya meninggal dunia. Memang kita di RW 04 ini sebagian besar ini OTG, orang tanpa gejala. Kemungkinan karena penduduknya padat ya Pak ya. Kalau secara kedisiplinan, warga kita ini cukup disiplin. Untuk RW yang masuk zona merah seperti RW 04 ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal. Di atas kertas, setidaknya begitu yang dijelaskan pemerintah provinsi, aktivitas warga di zona merah dibatasi. Dan memang, RW 04 sudah menerapkan sistem satu pintu. Namun, tim Indep tidak melihat adanya pemeriksaan di pintu masuk RW 04. Jadi, siapa saja bebas keluar dan masuk wilayah zona merah ini. Kita kan membuat checkpoint yang seperti Mbak lihat, wilayah penilaian ketat ini sudah berlangsung hampir sebulan. Kita melakukan one gate system itu lebih lama lagi. Ya kan kita menutup akses ke RSCM dan ke Raden Saleh. Di kawasan yang masuk daftar PSBL ini, kegiatan sosial ekonomi juga dibatasi. Namun, di kawasan RW 04 Kelurahan Kenari, kegiatan perekonomian tetap berjalan seperti biasa. Tim Indep menemui Romunas, pengusaha laundry di RT 12 RW 04 Kelurahan Kenari. Ternyata Romunas tetap membuka usahanya, meskipun Kelurahan Kenari ditetapkan sebagai zona merah. Ini kontras dengan yang dilakukan Romunas antara April hingga Mei lalu, di mana mereka menutup usaha laundrynya. Padahal saat itu RW 04 belum masuk zona merah COVID-19. Terus terang aja, ya sangat takut. Tapi sekarang kan pilihannya gini, kita mau tutup sama sekali kita juga mati, atau kita buka. Tapi kita ya harus waspada.
Dan anehnya, Romunas mengaku tidak pernah mendapat imbauan dari pemerintah setempat terkait aturan pembatasan kegiatan perekonomian sejak daerahnya masuk daftar zona merah. Nggak ada sih, nggak ada larangan untuk buka usaha, untuk tutup atau buka, nggak ada. Sunarti, pedagang kelontong dan sayur di RW 04 Kelurahan Kenari, juga tetap membuka warungnya. Sejak penyakit yang mengubah telak-telak wajah dunia ini mewabah, Sunarti belum pernah menutup usahanya. Tapi kalau nggak jualan saya mau makan apa gitu. Tapi nggak ada larangan dari RW juga agak. 3 Juli bertepatan dengan hari Jumat, hari di mana Muslim diwajibkan sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat. Pada hari itu, tim Indepth memergoki Masjid Al-Istikharah yang berada di RW 08 ini tetap melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah. Padahal masuk zona merah COVID-19. Dan inilah yang terlihat di masjid. Sebagian warga tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak selama sholat Jumat. Padahal Pemprov DKI menyebut kegiatan keagamaan di tempat ibadah hanya diperbolehkan untuk wilayah yang berada di lingkungan aman dari COVID-19. Itu pun dengan catatan wajib menggunakan masker dan harus menjaga jarak minimal 1 meter. Masih ada tidak kurang dari 31 ya RW yang kami anggap masuk dalam kategori RW zona merah ya. Ya jadi kalau terkait warung-warung makanan yang dibuka, yang diminta itu warung-warung yang dibuka itu mematuhi protokol COVID atau protokol kesehatan. Kemudian juga terhadap pintu-pintu keluar masuk, memang yang kami minta ada pembatasan ya, ada pengaturan keluar masuk warga di lingkungan RW masing-masing. Jadi sekali lagi Jakarta belum normal, kita masih dalam masa transisi. Di zona merah, begitu. Bagaimana dengan kawasan hijau seperti Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat? Dari 3 RW yang ada di Kelurahan Roa Malaka ini, hanya ada 1 RW yang didominasi kawasan permukiman warga. Sisanya merupakan kawasan perniagaan. Ini mungkin berkahnya, sehingga Roa Malaka tidak punya kasus alias 0 kasus COVID-19. Tapi meskipun warga di Kelurahan Roa Malaka berada di zona 0 kasus, bukan berarti mereka bisa melenggang bebas keluar rumah dengan mengabaikan protokol kesehatan. Virus itu tidak mengenal zona. Ya, itu zona itu kalau di kasus di wilayah itu ada yang menjadi kasus. Mungkin saja dia tinggalnya di situ, tapi tertularnya di tempat lain. Anggap saja semua daerah DKI itu masih merah. Sehingga dengan demikian kita memerlukan kehati-hatian, kewaspadaan. Sejak PSBB dilonggarkan dengan embel-embel transisi, Gelora Bung Karno Jakarta hidup lagi. Termasuk 4 Juli lalu saat tim Indepth mendatangi kompleks Stadion Warisan Bung Karno ini. GBK ramai, meski tak ada antrean masuk seperti yang terjadi pada hari Minggu pagi akhir Juni lalu. Di sini paling dekat dan ada fasilitasnya. Kalau nggak olahraga di rumah aja bosen kayaknya. Di masa PSBB transisi, pengelola GBK membatasi jumlah pengunjung atau warga yang masuk kawasan ini. Per jam, hanya 1.000 pengunjung yang boleh memasuki kawasan GBK. Dan setiap sejam sekali, petugas menyemprotkan disinfektan di kawasan ini. Untuk masuk GBK, setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker, cek suhu, mengoleskan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Itu di pintu masuk. Di dalam GBK, kami menemukan masih ada pengunjung yang tidak taat protokol kesehatan, seperti membuka masker dan tidak menjaga jarak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memetakan lokasi yang punya risiko tinggi menularkan COVID-19. Perkantoran, pertokoan,
kemudian juga kendaraan umum seperti MRT relatif terkendali. Tetapi pasar dan KRL ini yang masih menjadi PR untuk dituntaskan. Mari ke Pasar Jangkrik, Pisangan Baru, Jakarta Timur. Pasar ini termasuk pasar yang dikelola oleh masyarakat. Aturan ganjil genap tidak berlaku di sini. Operasional pasar tidak ada bedanya saat PSBB transisi fase pertama dan lanjutan. 140 pedagang yang ada di pasar tradisional ini membuka kiosnya setiap hari. Indra, pemilik kios bernomor 91 di pasar ini, mengaku tidak tahu ada aturan ganjil genap kios. Pak, ini kan sembako, Pak. Kalau ganjil genap kan sembako, kan orang belanja kemana gitu, Pak. Dedi Supriyadi, pedagang pakaian di Pasar Jangkrik, sama saja tidak tahu ada aturan ganjil genap di pasar. Pedagang sebenarnya mungkin menghendaki untuk tidak diterapkan, karena walaupun nggak diterapkan, ini udah sepi pasar ini, udah nggak seperti biasanya. Berdasarkan pantauan tim Indep, di Pasar Jangkrik tidak ada pengawasan pembatasan pengunjung seperti yang diperintahkan Pemprov DKI Jakarta. Aturan bilang hanya 50% pengunjung yang boleh berbelanja dalam satu waktu. Pada masa PSBB transisi, jumlah pengunjung masih 150-an orang. Lebih dari 50% karena di hari normal pengunjung yang keluar masuk pasar ini mencapai 200-an orang. Menurut Lurah Pisangan Baru, mereka sudah 3 kali melakukan rapid test untuk pedagang dan pengunjung Pasar Jangkrik. Tes ini wajib bagi pedagang yang ada di Pasar Jangkrik. Jika ada pedagang yang mangkir, kiosnya akan disegel. Nah, kalau yang sekarang kami upaya adalah pencegahan, bagaimana kita mencegah masyarakat agar tidak terpapar. Pasar merupakan tempat yang harus diwaspadai warga dan Pemprov DKI Jakarta. Hingga 26 Juni lalu misalnya, ada 192 pedagang pasar di Jakarta yang terpapar COVID-19. Alhasil, Pemprov DKI Jakarta menutup 19 pasar. Tapi aturan buka kios dengan sistem ganjil genap yang diberlakukan pada bulan Juni malah dihapus. Aturan pembatasan jam operasional pasar juga dihapus di masa perpanjangan PSBB transisi. Itu harus ditata ulang, ya kan, diatur bagaimana supaya 3M itu bisa diterapkan. Karena tidak mungkin menghindari kerumunan, kan. Dari pasar tradisional, mari kita ke transportasi publik KRL. Tim Indep mendatangi stasiun KRL Tanah Abang pada hari pertama perpanjangan PSBB transisi. Saat itu, hari Jumat pukul 4 sore atau jam di mana pelaju pulang kerja. Untuk protokol ya, yang pasti yang wajib saat ini adalah menggunakan masker. Ketika tidak menggunakan masker, kami tidak izinkan masuk ke stasiun. Untuk social distancing atau jaga jarak, kita membuat marka baik di stasiun ataupun di KRL. PT Kereta Komuter Indonesia membuat marka pembatas untuk antrian calon penumpang. Namun saat akan menaiki kereta, calon penumpang kembali berdesak-desakan. Ya kalau stasiunnya kosong sih ngikutin jarak ya, cuman pas masuk kereta datang sama aja, pas mau masuk dempet-dempet juga. Sebenarnya marka itu adalah membantu kita supaya orang bisa melakukannya sendiri tanpa pendamping petugas. Pelonggaran pembatasan dengan embel-embel transisi ternyata menambah jumlah penumpang KRL. Kenaikannya 2 kali lipat dibandingkan di masa PSBB reguler. Pengguna ketika normal itu 1,1 juta penumpang per hari. Oke? Di masa PSBB itu hanya 180 sampai 220 ribu penumpang. Saat PSBB transisi ini sudah mencapai 400 ribu. Aktif case finding di Jakarta itu amat tinggi. Jadi jumlah kasus positif yang ditemukan bukan dari pasien di rumah sakit atau orang yang datang ke rumah sakit karena ada keluhan. Tapi mayoritas didapat lewat puskesmas yang secara aktif mendatangi komunitas dan orang-orang yang punya
probabilitas tertular. Karena itulah kita bisa katakan bahwa wabahnya masih ada. Seperti Indonesia, Jakarta belum menang perang melawan wabah COVID-19. Tengok data antara 25 Juni hingga 1 Juli ini. Dan ini data di pekan pertama masa perpanjangan PSBB transisi. Kasus harian malah mencapai lebih dari 200 kasus. Bandingkan dengan kasus harian rata-rata di masa PSBB reguler yang kurang dari 100 kasus. Jakarta sejujurnya secara umum mengalami pelambatan, memang penurunan, pelambatan memang di beberapa hari belakangan memang ada peningkatan. Tapi sekali lagi peningkatan itu karena jumlah testing kami terus meningkat ya. Jadi kami justru meningkatkan testing dan tracing, memang konsekuensinya ada peningkatan kurva atau angka-angka. Jadi Jakarta kami tidak mengejar penurunan kurva ya, tapi kami mengejar percepatan identifikasi daripada warga Jakarta. Dengan adanya testing maka kami lebih mudah, lebih cepat melakukan identifikasi, sehingga bagi kami juga lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan pencegahan dan penanganan daripada penyebaran COVID itu sendiri. Hasil survei lapor covid19.org bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University Singapura layak diwaspadai oleh Pemprov DKI Jakarta. Musababnya, hasil survei menunjukkan warga ibu kota menganggap remeh wabah COVID-19. Mayoritas responden percaya kemungkinan mereka tertular COVID-19 sangat kecil. Masyarakat tuh masih belum paham lah, belum paham atau merasa dirinya tuh tidak merasa berisiko, sehingga perilakunya ya buat apa menggunakan masker, ya kan? Karena dia nggak merasa berisiko misalnya, atau kenapa harus cuci tangan? Jakarta belum aman, tegas kan? Kalau Anda ingin terhindar dari infeksi, selalu 3M, gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah ya. Kami Provinsi, Pak Gubernur membuat berbagai regulasi yang baik ya, mulai dari Pergub 41 tentang pemberian sanksi, ada sanksi administratif, sanksi denda, sanksi sosial, bahkan sanksi pidana diatur secara lengkap dan detail. Dan juga kami menghadirkan aparat sebanyak mungkin, bahkan dalam 3 minggu terakhir Pak Gubernur sudah menghadirkan tidak kurang dari 5.000 ASN di wilayah Jakarta untuk membantu mengawasi tempat-tempat pusat-pusat yang berpotensi terjadi penyebaran. Tapi sekali lagi, ketiga poin yang baik ini hanya punya kontribusi 20% menurut para ahli dan pakar terhadap penghentian atau pemutusan penyebaran COVID itu sendiri. Dan 80%-nya itu bergantung pada kewaspadaan, kepedulian, perhatian, disiplin, kepatuhan, dan ketaatan warga. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio mengatakan, kunci untuk menang perang melawan COVID-19 adalah disiplin. Pertanyaan banyak sekali kapan ini akan berakhir. Tetapi sebetulnya kita harus menjawab dulu pertanyaannya kapan kita akan sepenuhnya disiplin. Nah, pada beberapa hari di beberapa daerah reproduction number-nya itu sudah bagus, sudah 1 bahkan di bawah 1. Tetapi itu jangan menimbulkan euforia, artinya mentang-mentang sudah di bawah 1 kemudian melonggarkan semuanya, karena kita belum bisa beranggapan bahwa pandemi ini selesai. Saat ini, Lembaga Eijkman sedang meneliti karakter virus corona yang ada di negeri kita. Ada 10 isolat virus yang telah dikirim ke Global Initiative on Sharing All Influenza Data atau GISAID. Jadi ada 10 yang sudah dikirim, memang 3 yang pertama kali, dan yang banyak dibahas memang yang 3 pertama itu. Ketiga isolat tersebut tidak termasuk dalam clade yang saat itu ada ya. Waktu itu clade-nya hanya 3 ya, menurut GISAID itu ada S, G, dan V. Dan virus dari Indonesia itu kemungkinan akan menjadi satu kelompok baru, yaitu yang dari Asia atau Asia Tenggara ya. Walaupun kemudian
virus-virus yang ada di Indonesia yang 10 itu masuknya di kelompok ternyata masuk di kelompok L. Dan kalau kita lihat di sistem clade-nya Nexttrail namanya, maka semua isolatnya dari lembaga Eijkman itu masih termasuk clade A. Jadi kalau diurutkan lagi itu sebetulnya masih keturunannya, tanda petik ya, keturunannya virus yang dari Wuhan. Meski beberapa isolat sudah diketahui kelompoknya, lembaga Eijkman belum bisa menyimpulkan seberapa kuat karakter virus corona yang berkembang di Indonesia. Menurut Amin, mereka perlu seratusan isolat untuk diteliti sebelum mengetahui pola mutasi dan pergerakan virus corona di Indonesia. Informasi tentang pola mutasi virus ini penting dalam mengendalikan penularan COVID-19. Dengan melihat mutasi, mempelajari mutasi itu kita bisa tahu virus ini pertama asalnya dari mana. Ya, tadi saya sudah sebut asalnya semuanya dari Wuhan. Tetapi dari Wuhan ke Indonesia itu tidak semuanya langsung. Jadi ada yang ke Amerika dulu, ada yang ke Eropa dulu, ada yang ke Australia dulu. Dengan mengetahui pergerakan seperti itu, kita juga bisa nanti melakukan upaya-upaya pengendalian yang lebih akurat. Kita berkejaran dengan waktu untuk menemukan vaksin penangkal COVID-19. Vaksin saat ini di lembaga Eijkman sudah ya, walaupun persentasenya masih kecil ya, sekitar 20%, tapi 20% itu adalah basisnya, fundamentalnya. Sebelum vaksin penangkal ditemukan dan diproduksi massal, Indonesia dan seluruh negara yang terpapar virus corona masih berperang melawan virus itu. Ahli biologi molekuler Amerika Serikat yang meraih Nobel tahun 1958, Joshua Lederberg, pernah mengingatkan ancaman terbesar bagi kelanjutan dominasi manusia di planet ini adalah virus. Disiplin menjalankan protokol kesehatan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk menang perang melawan virus ini.